Shalom jemaat Tuhan, pada kesempatan PIK pada saat ini kita mau belajar satu topik, apakah ada Pentakosta ketiga? Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus urapi hamba-Mu dan setiap kami yang menonton dan mendengarkan, supaya Tuhan bimbing kami dengan roh yang sama, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran. Berfirmanlah kepada kami, bimbinglah kami dalam kebenaran Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Apakah ada Pentakosta ketiga? Terus kalian, istilah Pentakosta ketiga tidak dapat dipisahkan dari seorang tokoh di Indonesia yang bernama Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, atau disebut sekarang sebagai Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, sebagai orang pertama yang menggulirkan istilah itu, yaitu Pentakosta ketiga. Nah, saudara sekalian, yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga adalah semacam restorasi. Mereka sebutnya sebagai restorasi kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ya, restorasi kepenuhan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Ya. Kemudian, gaung istilah Pentakosta ketiga semakin keras setelah acara yang namanya Empowered 21. Diberikan kekuatan kuasa lagi 21 ya 2021 ya. Sebenarnya itu bukan terjadi tahun 2021, tahun tanggal 17 sampai 20 Juli 2018 itu acaranya di SICC Bogor ya, Sentul International Convention Center. Sekalian, nah ini megahnya gedung Sentul International Convention Center ya, disebutkan begitu ya, SICC. Ya, lalu menurut Pendeta Niko, Tuhan bicara kepadanya pada awal tahun 2009 bahwa akan terjadi pencurahan Roh Kudus yang lebih dahsyat pada hari-hari terakhir dengan tanda-tanda seperti yang disebutkan dalam kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 32. Menurut Pendeta Niko itu, pesan Tuhan tersebut terkonfirmasi, diteguhkan dari tahun ke tahun sejak tahun 2010 hingga sekarang dalam forum Empowered 21. Ya, oke. Nah, Yoel 2 ayat 28 sampai 31 dalam terjemahan sehari-hari dituliskan begini. Setelah itu kelak semua orang akan kulimpahi dengan rohku. Maka putra-putrimu akan menyampaikan pesan-pesanku. Orang tua di antaramu akan mendapat mimpi. Penglihatan akan diberi pada pemuda-pemudi. Ya, pada waktu itu rohku akan kucurahkan juga ke atas pelayan-pelayan pria dan wanita. Di langit dan bumi akan kulakukan banyak keajaiban. Akan ada pertumpahan darah, nyala api dan gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap dan bulan menjadi merah seperti darah. Semua itu akan terjadi sebelum hari Tuhan tiba. Hari yang dahsyat dan mengerikan. Itu kata Yoel 2 ayat 28-31 dalam terjemahan sehari-hari. Oke, tanggapannya. Perlu dipahami perbedaan cara kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Nah, kalau kita belajar teologi dan belajar biblika, maka kita perlu paham adanya perbedaan cara kerja Roh Kudus dalam PL dan PB. Dalam PL, dalam perjanjian lama, tidak semua umat Tuhan dikaruniakan Roh Kudus, tidak semua. Kecuali para nabi, imam, raja, dan orang-orang yang diberi tugas khusus oleh Tuhan. Bandingkan Bezalel dan Aholiab yang diberi tugas untuk membuat barang-barang suci di kemah suci. Dalam Keluaran 31 ayat 2 dan 3. Ya. Jadi Roh Kudus dalam perjanjian lama itu dikaruniakan kepada para nabi, imam, raja, dan orang-orang yang diberikan tugas khusus. Ya, tidak semua umat Tuhan dikaruniai Roh Kudus dalam perjanjian lama. Ya. Namun dalam perjanjian baru, Roh Kudus dikaruniakan kepada semua umat Tuhan, semua umat Tuhan. Pokoknya yang percaya Yesus, yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Oke, nah Efesus 1 ayat 13 dikatakan kalian pun sudah menjadi umat Allah sewaktu kalian mendengar pesan Allah, yakni kabar baik yang memberi keselamatan kepadamu. Kalian percaya kepada Yesus Kristus,
Karena itu Allah memberi tanda miliknya kepadamu, yaitu rohnya yang dijanjikannya. Ayat 14 dikatakan, roh itulah jaminan bahwa kita akan menerima apa yang telah dijanjikan Allah kepada umatnya. Ini memberi keyakinan kepada kita bahwa Allah akan membebaskan umatnya. Terpujilah Allah karena keagungannya. Itu dalam terjemahan sehari-hari. Oke. Selanjutnya. Yoel 2, 28-32 dikutip oleh Rasul Petrus dalam khotbahnya pada hari Pentakosta. Bandingkan Kisah Rasul 2 ayat 17-21. Yang menghasilkan 3.000 orang bertobat. Dan menjadi buah sulung dalam tanda kutip ya. Yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai gereja pertama. Secara universal. Dan tempatnya itu di Yerusalem. Ya, sebagai buah sulung waktu itu. Ya. Nah. Oke. Nah, sebagian orang menyebut Kisah Rasul 2 sebagai Pentakosta pertama, ini sebagian orang ya, itu Pentakosta pertama. Dan peristiwa di Azusa Street tahun 1906 oleh mereka disebut sebagai Pentakosta kedua. Ya, Pentakosta pertama 2000 tahun yang lalu di Yerusalem, Pentakosta kedua di Azusa Street tahun 1906. Yaitu sebagian orang mengklaim seperti itu. Tidak semua orang Kristen, ya, tidak semua gereja mengklaim itu, tapi sebagian orang. Dan Pentakosta ketiga ya ini diklaim oleh Pak Niko itu, ya. Oke. Peristiwa Pentakosta kedua itu terjadi di rumah Richard dan Ruth Asbury. Alamatnya di 214 Bonnie Bray Street, tanggal 9 April 1906. Ketika itu Edward Lee dipenuhi Roh Kudus setelah didoakan oleh William Seymour, ya. Lalu diikuti oleh 6 orang lain yang juga mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru, ya, termasuk Jenny Moore yang kemudian menjadi istri William Seymour. Yaitu kisah terjadinya gerakan Pentakosta tahun 1906, ya. Kemudian, nah, peristiwa Azusa itu diklaim oleh sebagian orang sebagai cikal bakal Gereja Pentakosta sedunia. Ya. Gereja Pentakosta sedunia cikal bakalnya yaitu peristiwa Azusa Street itu, ya. Nah, William Joseph Seymour, ya, adalah seorang kulit hitam yang menjadi pemimpin gerakan Azusa Street yang lahir di Centerville, Louisiana, 2 Mei 1870. Ini orangnya kayak gini ya. Keluarganya anggota baptis dan mantan budak, yaitu Simon dan Phyllis Seymour. Oke ya. Nah, pada usia 25 tahun, William pindah ke Indianapolis bekerja sebagai penjaga rel kereta api, lalu sebagai pelayan restoran. Pada masa itu ia terkena cacar yang berakibat mata kirinya buta. Jadi kalau saudara lihat gambarnya itu memang ada masalah pada mata kirinya buta. Lalu, nah, pada tahun 1906 Seymour diundang untuk tinggal di rumah Richard Asbury di LA, Los Angeles. Ya. Ini rumahnya. Ya. Nah, pada tanggal 9 April, sebulan setelah berdoa dan berpuasa secara intensif, Seymour dan beberapa orang lain berbicara dalam bahasa roh. Ya. Ini ciri khas mereka, berbicara dalam bahasa roh. Ya. Oke, Seymour menyusuri Los Angeles untuk mencari gedung yang memadai, ya, untuk mereka beribadah, ya. Nah, ia menemukan bekas gereja African Methodist Episcopal di Jalan Azusa Street, yang satu digunakan sebagai gudang dan kandang. Ya. Bersama dengan beberapa temannya, Seymour membersihkan gedung yang berantakan itu, menyusun kursi dari papan dan membuat mimbar dari kotak sepatu. Itu asalnya, ya, pertemuan mereka seperti demikian, sederhana, ya. Nah, kebaktian dimulai pada pertengahan April dan gereja itu dinamai Apostolic Faith Gospel Mission. Ya, Apostolic Faith Gospel Mission. Gedung kecil berukuran 40 kali 60 kaki, ya, feet, ya,
atau sama dengan 12 meter kali 18 meter itu dipadati sampai 600 orang. Dan ratusan orang lainnya melongok dari jendela. Yang menjadi pusat perhatian adalah bahasa lidah. Ya, sensasional. Selain itu juga gaya ibadah tradisional kaum kulit hitam yang penuh dengan teriakan. Ya, cara kulit hitam beribadah tuh ada teriakan, ada trans, dan ada tarian kudus yang mereka sebut dengan tarian kudus itu. Ya. Nah, tak ada liturgi yang baku karena kata mereka Roh Kudus yang memegang kendali. Itu klaim mereka. Gak ada liturgi yang baku. Roh Kudus yang pegang kendali, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah cikal bakal gereja Pentakosta di dunia dan disebut oleh sebagian orang sebagai Pentakosta kedua, the second Pentecost. Pentakosta kedua tahun 1906. Awal daripada gerakan Pentakosta sedunia. Nah, namun sebutan Pentakosta kedua itu hanya klaim sepihak dari sebagian kaum Pentakostal. Bukan kesepakatan teologis secara oikumenis, bukan. Ya, itu klaim sepihak saja. Ya. Dari gerakan, dari aliran Pentakosta. Oke, lalu the third Pentecost, Pentakosta ketiga terjadi seperti yang diklaim oleh pendeta Niko di atas. Ya, kita sudah lihat tadi dalam slide pertama. Ya, oke. Kemudian, nah, pertanyaannya benarkah demikian itu? Benarkah? Ya, benarkah demikian? Kita harus evaluasi. Ya. Nah, pada kata Pentakosta dari kata Pentekostos Yunani, ya, bahasa Yunani Pentekostos yang berarti 50 hari setelah Paskah, ya, setelah Paskah. Orang Yahudi menyebutnya sebagai Ziyavud. Ya. Ada 3 hari besar Yahudi yang wajib dihadiri oleh semua pria Yahudi yang tinggal di sekitar radius 32 km dari Yerusalem. Yang tinggal di radius 32 km harus menghadiri tiga hari itu. 3 hari besar itu, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun. Ya, Ulangan 16 ayat 16. Ya, 3 hari Pentakosta yang wajib. Ya, yang bagi orang Yahudi yang pria yang tinggal 32 km dari Yerusalem. Ya, radiusnya. Ya, misalnya gini, yaitu Yerusalem dengan tanda merah itu, ya, panah merah, ya, dihitung saja 32 radius 32 km dari utara, barat, timur, selatan, ya, tenggara dan selanjutnya. Ya. Oke, selanjutnya. Hari Raya Pentakosta paling banyak dihadiri karena kondisi jalan yang paling baik, sehingga paling banyak dihadiri. Kondisi jalannya paling bagus pada hari Pentakosta biasanya. Ya. Nah, makna Pentakosta bagi orang Yahudi adalah pertama, mereka mengingat pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai. Itu makna pertama. Ya, saya berikan gambarnya Gunung Sinai yang mereka klaim sebagai Gunung Sinai itu. Ya. Nah, terus kemudian, makna kedua itu makna pertanian. Bagi Israel, bangsa Israel membawa berkas-berkas gandum yang pertama, buah sulung kepada Tuhan. Sudah baca dalam Imamat 23 ayat 16 sampai 17. Jadi ada 2 makna. Makna mengingat pemberian Taurat kepada Musa di Gunung Sinai, dan makna kedua adalah makna pertanian. Bangsa Israel membawa berkas-berkas gandum yang pertama sebagai buah sulung kepada Tuhan, ya. Oke. Nah, pada hari Pentakosta lahirlah buah sulung dari Kristus, yaitu gereja Tuhan yang dipersembahkan kepada Bapa. Buah sulung itu gereja Tuhan. Bertobatlah 3.000 orang sebagai buah sulung pada Kisah Rasul 2 itu, ya. Roh Kudus dicurahkan kepada para murid Tuhan ketika paling banyak orang berkumpul di Yerusalem. Yaitu sehingga banyak orang mendengar berita Injil. Dan 3.000 orang bertobat, itu sebagai cikal bakal gereja pertama di dunia secara universal. Ya. Oke. Nah,
Dalam Kisah Rasul 2 dikatakan kita orang-orang dari Partia, Media, Elam, dari Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, dari Pontus dan Asia, dari Frigia dan Pamfilia, dari Mesir dan daerah-daerah Libya dekat Kirene. Ya, ada dari kita yang datang dari Roma, ada orang-orang Yahudi dan ada juga orang-orang bangsa lain yang sudah masuk agama Yahudi. Ya, ada kompor proselit ya. Ada juga yang datang dari Kreta dan Arab. Kita semua mendengar mereka, yaitu murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan itu, mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing mengenai hal-hal yang ajaib yang dilakukan oleh Allah. Itu pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Ya. Oke. Nah, saya kasih gambar itu ya. Jadi orang-orang berkumpul dari Mesir, dari Kirene, Kreta, Asia, Frigia, Pamfilia, Pontus, Kapadokia, Mesopotamia, Partia, Media, Elam, dan Arab. Mereka kumpul, orang-orang Yahudi yang berasal dari tempat-tempat itu mereka kumpul di Yerusalem. Dan mereka melihat murid-murid Tuhan itu berbicara dalam bahasa roh. Itu bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing. Bukan bahasa yang tidak dimengerti. Bahasa yang dimengerti oleh mereka masing-masing yang datang ke Yerusalem sebagai pendatang itu. Ya. Oke, pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti. Nah ini, membuat bahasa yang tidak dimengerti menjadi dimengerti oleh banyak orang. Itu prinsip yang penting sekali. Pada Pentakosta 2000 tahun yang lalu, Roh Kudus membuat bahasa yang tidak dimengerti. Tadinya orang Galilea nggak ngerti bagaimana bahasa Mesir. Ya, orang Galilea murid-murid Tuhan itu nggak ngerti bagaimana bahasa Kreta. Tapi waktu mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka bisa, ada yang berbicara dalam bahasa Mesir, bahasa Arab, bahasa Kreta dan berbagai macam. Ya, sehingga Roh Kudus membuat bahasa yang tadinya tidak dimengerti, jadi dimengerti oleh banyak orang. Ini prinsip yang penting sekali. Prinsip yang penting sekali. Ya. Secara serentak Injil diberitakan kepada 14 bahasa yang berbeda plus bahasa orang Galilea. Secara serentak. Sehingga mereka mengerti Injil itu. Karena Injil diberitakan dalam bahasa mereka sendiri. Pada waktu murid-murid Tuhan diberikan karunia bahasa roh. Bahasa yang bukan bahasa yang tidak dimengerti, tapi dimengerti oleh mereka yang berasal dari 14 tempat yang berbeda itu. Ya, orang-orang Yahudi dari 14 tempat yang berbeda itu. Ya. Ingat aturan untuk penggunaan kuasa bahasa roh yang diperhatikan dalam ibadah bersama. 1 Korintus 14 itu ayat 27 sampai 28. Apa itu? Coba kita lihat ya. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Prinsipnya sama, yaitu dimengerti. Makanya perlu ada yang menafsirkannya. Jika nggak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri. Nggak boleh terus-menerus orang tuh berdoa dengan bahasa yang nggak dimengerti oleh sekitarnya. Nggak boleh. Berdiam diri harusnya. Dalam pertemuan jemaat, dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Itu prinsip yang penting. 1 Korintus 14 ayat 27 dan 28. Harus kita ingat itu prinsipnya. Oke, dalam perjanjian baru nggak ada perintah hendaklah kalian dibaptis Roh Kudus, nggak ada. Ini sebagian orang menyampaikan berita, ayo mari siapa yang mau dibaptis Roh Kudus, siapa yang mau dibaptis Roh Kudus maju ke depan. Tapi herannya dalam perjanjian baru nggak ada perintah hendaklah kalian dibaptis Roh Kudus, nggak ada perintah itu. Ya, yang ada adalah perintah hendaklah kalian penuh Roh Kudus. Ini penting sekali. Ya, hendaklah kalian penuh Roh Kudus. Di mana itu? Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Bukan dibaptis Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Ya. Mengapa demikian? Karena baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari dan tidak perlu diusahakan. Tapi secara universal baptisan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Secara universal, baptisan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu.
Makanya baptisan Roh Kudus nggak perlu dicari dan diusahakan sekarang ini, nggak perlu. Karena baptisan Roh Kudus sudah terjadi secara universal 2000 tahun yang lalu. Nah, berikutnya. Oke. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih artinya baptisan Roh Kudus? Tuhan Yesus membaptis umatnya dengan Roh Kudus, yaitu maksudnya menyatukan seluruh umatnya dari segala abad dan tempat dan bangsa ke dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus secara universal. 1 Korintus 12 ayat 13. Ya. Begitu juga kita semua dalam terjemahan sehari-hari ya. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Hamba-hamba maupun orang-orang merdeka. Kita semua sudah. Ini perkataan Paulus 2000 tahun yang lalu ya. Kita semua sudah dibaptis oleh Roh yang sama itu, agar kita dijadikan satu pada tubuh Kristus itu. Jadi baptisan Roh Kudus sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Sudah dibaptis. Kita semua juga mengalami Roh yang satu itu sepenuhnya. Ya, dalam terjemahan sehari-hari ya. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan supaya kita lebih mengerti perbandingan penebusan dan baptisan Roh Kudus, penebusan oleh darah Yesus dan baptisan Roh Kudus. Perbandingannya apa? Ya. Secara universal sedunia, penebusan umatnya terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota secara universal. Kapan kita ditebus? Waktu 2000 tahun yang lalu, waktu Yesus mati di atas salib dan bangkit. Jadi secara universal sedunia penebusan umatnya terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota. Tapi secara pribadi, nah ini, penebusan bagi umatnya terjadi ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus secara pribadi. Nah, ini penting. Jadi harus dibedakan antara secara universal dan secara pribadi. Secara universal penebusan sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di Golgota waktu Yesus mati di atas salib. Tapi secara pribadi penebusan terjadi pada diri seseorang waktu dia terima Yesus sebagai juru selamat. Itu secara pribadi. Ya. Secara universal, baptisan Roh Kudus bagi seluruh umatnya secara universal terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Itu secara universal. Ya. Secara pribadi, baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya pada Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Orang tersebut disatukan dalam tubuh Kristus, itu secara pribadi, pengalaman pribadi. Tapi secara universal, baptisan Roh Kudus sudah terjadi pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tapi secara pribadi, baptisan Roh Kudus terjadi pada saat seseorang percaya pada Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Orang itu disatukan dalam tubuh Kristus secara universal. Ya. Oke. Penuh dengan Roh Kudus berarti ini beda ya. Tadi baptisan Roh Kudus, sekarang penuh Roh Kudus. Penuh Roh Kudus berarti semua aspek kehidupan seseorang. Emosi, pikiran, kehendak, hati nurani dan tubuh orang itu seluruh aspek dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu artinya penuh Roh Kudus. Semua aspek hidup kita, emosi kita, pikiran kita, kehendak, hati nurani, tubuh kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu artinya penuh Roh Kudus. Ya. Umat Tuhan, nah ini, umat Tuhan perlu setiap saat dipenuhi Roh Kudus, perlu setiap saat dipenuhi Roh Kudus. Ya. Nah, ajaran yang salah adalah demikian. Tidak semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus, itu salah. Salah. Orang yang berkata enggak semua orang percaya pada Tuhan Yesus sudah menerima Roh Kudus, itu kata mereka, itu ajaran yang salah. Itu mereka salah tafsir. Mereka tafsir dari Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Ya, saya pikir sebagian orang juga masih salah tafsir. Ya. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Oke. Nah, ini ayatnya. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Ya. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka.
Ya, padahal mereka sudah percaya Yesus. Kok Roh Kudus belum turun? Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Nah, sebagian orang yang nggak ngerti, mereka ambil ayat ini, kemudian dikotbahkan di mana-mana. Seperti orang-orang Samaria sudah percaya Yesus tapi belum terima Roh Kudus. Demikian juga kalian sudah terima Yesus, tidak pasti engkau sudah terima Roh Kudus. Itu mereka bilang ini Alkitabiah, Kisah Rasul 8 ayat 14 sampai 17. Sehingga kita perlu memahami latar belakangnya apa. Hati-hati dengan istilah Alkitabiah. Kita harus mengerti latar belakang kitab itu apa, sehingga kita tidak salah tafsir. Ya, kitab para rasul Allah dalam Alkitab disebut sebagai kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Kitab sejarah dalam Perjanjian Baru. Ya. Latar belakang sejarahnya harus kita pahami, yaitu pada waktu itu dan sudah terjadi sekian abad yang lalu waktu itu terjadi permusuhan. Jadi sebelum Masehi itu ya, selama beberapa abad antara orang Yahudi dan orang Samaria. Orang Samaria adalah hasil kawin campur 10 suku itu yang ada di utara itu dengan bangsa-bangsa lain, sehingga lahirlah suku baru yang namanya suku Samaria, hasil kawin campur. Padahal dua suku yang di bawah ya itu suku yang disebut dengan kelompok Yudea ya, itu juga kemudian dengan Benyamin ya, itu mereka berusaha mempertahankan nggak kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan 10 suku yang di atas tuh mereka kawin campur. Ya, makanya lahirlah satu ras baru yang namanya Samaria, disebut sebagai Samaria. Ya. Terjadi permusuhan antara orang Yahudi yang asli dengan Samaria, kawin campur tuh, hasil kawin campur tuh ya. Nah, kemungkinan besar gereja Yerusalem yang terdiri pada orang-orang Yahudi waktu itu akan menolak dan mendiskriminasi keberadaan gereja Samaria yang adalah buah hasil pelayanan daripada diakan Filipus. Ya, diakan Filipus yang sudah dilantik itu pergi ke Samaria memberitakan Injil. Ya, jadi kemungkinan besar nih kalau nggak ditolong oleh Tuhan, maka terjadi diskriminasi nih antara gereja Yerusalem yang terdiri pada orang Yahudi dengan gereja yang terdiri pada orang-orang Samaria. Hasil pelayanan PI daripada diakan Filipus. Hasil pelayanan PI dari diakan Filipus, bukan PI-nya Rasul. Ya. Nah, karena latar belakang sejarah itu, Tuhan sengaja belum memberikan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria percaya pada Yesus. Itu karena harus mengerti latar belakang sejarah waktu itu. Sehingga Tuhan sengaja belum memberikan Roh Kudusnya pada saat orang-orang Samaria percaya Yesus. Ya. Roh Kudus dikaruniakan pada saat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sebagai sokok guru gereja Yerusalem. Galatia 2 ayat 9 ya. Tumpang tangan atas mereka. Wow. Sehingga mereka berkata, ini nggak salah lagi, sudah disahkan afdol ini, ditumpangi tangan oleh dua rasul yang hebat ini sebagai sokok guru, yaitu Petrus dan Yohanes. Ya. Oke. Nah, dengan demikian gereja Yerusalem itu orang-orang Yahudi nggak bisa menolak dan nggak bisa menghina keberadaan gereja Samaria sebab ditumpangi tangan oleh dua rasul yang jadi sokok guru. Ya, walaupun gereja Samaria itu dimulai oleh diaken bukan rasul, tapi ditumpangi tangan, disahkan oleh dua rasul yang terutama yaitu Petrus dan Yohanes waktu itu sokok guru ya gereja Tuhan. Ya. Di hadapan Tuhan, gereja Samaria sama posisinya dengan gereja di Yerusalem yaitu Yahudi. Ya. Di hadapan Tuhan. Ya. Nah, Galatia 3:28 tergenapi. Ya, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, nggak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Itu, jadi dalam Tuhan Yesus nggak ada lagi diskriminasi, nggak ada lagi diskriminasi. Ya. Oke, lanjutnya.
Nah, peristiwa dalam Kisah Rasul 8 ini adalah pengecualian eksepsional. Tidak terulang lagi, ini penting. Pengecualian tidak terulang lagi dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Nggak bisa, karena cuma pengecualian satu-satunya itu. Nggak terulang lagi dan nggak bisa jadi standar bagi tempat-tempat lainnya. Ini kita perlu pahami. Ini kalimat kunci sekali. Ya. Sekali lagi, peristiwa dalam Kisah Rasul ini, Kisah 8 ini adalah pengecualian, tidak terulang lagi dan tidak bisa menjadi standar untuk tempat-tempat lainnya. Ya. Oke, yang menjadi standar adalah Efesus 1 ayat 13 dan 14. Apa? Dalam Dia, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, setiap kita orang Indonesia, orang Amerika, orang berbagai macam bangsa lain, ketika kita percaya dimeteraikan oleh Roh Kudus, dengan Roh Kudus yang dijanjikan itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini ayat ini menjadi standar bagi semua. Kisah Rasul 8 itu adalah kitab sejarah, jadi sifatnya yang gak terulang lagi. Sudah sejarah 2000 tahun lalu dan tidak terulang lagi. Jadi tidak bisa jadi standar. Tapi menjadi standar lah Efesus 1 ayat 13 dan 14. Ya. Oke. Ajaran yang salah mengatakan pengarunian Roh Kudus selalu ditandai dengan berbahasa roh. Itu ajaran yang salah. Pengarunian Roh Kudus selalu ditandai dengan berbahasa roh. Itu ajaran yang keliru. Ya. Yang benar adalah pengarunian Roh Kudus tidak selalu disertai dengan bahasa roh. Kecuali pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Karena mempunyai makna yang penting. Yakni Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain dengan berbagai macam bahasa yang dimengerti. Yaitu 10 bahasa tadi. Plus bahasa Galilea itu. Mempunyai arti Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dulunya Taurat cuma diberikan kepada orang Yahudi. Sekarang Injil, keselamatan diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Ini sesuai sekali dengan amanat agung. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala bangsa. Ini penting sekali. Ini sangat paralel. Injil diberitakan kepada bangsa-bangsa lain. Dalam konteks itu 14 bahasa yang berbeda plus bahasa Galilea. Ya, dengan bahasa yang dimengerti, sehingga orang-orang yang kumpul di Yerusalem mengerti apa yang diucapkan oleh rasul-rasul dan murid Tuhan yang berdoa waktu itu. Ya. Oke. Kisah 2 di masa 11. Pada itu tuh banyak orang Yahudi dari berbagai negeri di seluruh dunia tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika terdengar bunyi itu, banyak sekali orang datang berkerumun. Mereka semuanya terkejut mendengar orang-orang percaya itu berbicara dalam bahasa mereka masing-masing. Nah, ini bahasa yang dimengerti, bahasa yang dalam bahasa mereka masing-masing. Dengan heran dan terpesona mereka berkata, orang-orang yang berbicara itu semuanya orang-orang Galilea, bukan? Bagaimana terjadinya sehingga kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa negeri kita masing-masing? Jadi mereka ngerti. Tapi masalahnya sekarang ini terbalik di sebagian tempat ya. Membuat bahasa yang tadinya dimengerti menjadi nggak dimengerti. Itu terbalik sekali dengan hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Tadinya mereka nggak mengerti, sekarang mereka mengerti karena para rasul dan murid-murid Tuhan yang lain tuh mereka bisa bahasa orang-orang dari 14 tempat yang berbeda itu. Dan plus bahasa Galilea. Ya. Oke. Nah, apakah karunia bahasa roh sama dengan karunia yang terpenting? Nah itu. Sebagian kelompok kan begitu. Kalau kamu belum diberikan karunia bahasa roh, kamu belum dipenuhi Roh Kudus, belum dibaptis Roh Kudus bahkan. Masalahnya, apakah karunia bahasa roh adalah karunia yang terpenting? Nah, 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Ya, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu beroleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Terutama karunia untuk bernubuat, bukan karunia berbahasa roh. Itu Paulus yang mengatakan, Rasul Paulus.
Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Sebab gak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Itu maknanya karunia bernubuat. Membangun, menasihati dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi lebih penting karunia bernubuat, bukan karunia bahasa roh. Ya. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Itu kata Paulus ya. Tapi lebih daripada itu. Aku suka supaya kamu bernubuat. Itu kata Rasul Paulus loh. Bukan kata saya. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang-orang yang berkata dengan bahasa roh. Ini Paulus yang menuliskan. Padahal Paulus juga diberikan karunia itu, karunia berbahasa roh. Tapi dia berkata, orang yang bernubuat, yang membangun, menasihati dan menghibur, itu lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Kalau nggak ada yang menafsirkannya, orang lain nggak ngerti. Ini kita perlu pahami. Ya. Ingat, baca lagi 1 Korintus 14 ayat 1 sampai 5. Ya. Nah, sekarang kita bertanya, apa sih artinya karunia bernubuat? 1 Korintus 14 ayat 3. Tapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasihati dan menghibur. Itu artinya membangun, menasihati dan menghibur. Itu artinya karunia bernubuat. Nah, dalam sejarah dunia ini ada beberapa catatan sejarah yang berbicara tentang karya Roh Kudus yang luar biasa. Tanpa karunia bahasa roh. Ini tanpa karunia bahasa roh. Yang berdampak sampai pada saat ini. Apa itu? Catatan sejarahnya apa tuh? Sekali lagi tanpa karunia bahasa roh. Ya. Nah ini Martin Luther and his Reformation. Martin Luther dan reformasi yang Tuhan pakai dia lakukan. Contoh reformasi gereja oleh Martin Luther di Jerman tahun 1517 yang lalu. Dampak besar reformasi Luther sampai sekarang ini hebat ini. Mempunyai dampak sampai sekarang. Sampai abad 21 ini ya. Dari abad 16 sampai abad 21. Luar biasa. Gerakan yang masif, secara masif ya, melek huruf, penterjemahan Alkitab secara masif dan sekolah-sekolah gratis untuk umum. Ini dampak besar itu daripada reformasi. Gerakan yang masif melek huruf, penterjemahan Alkitab secara masif dan sekolah-sekolah gratis untuk umum. Luther percaya bahwa setiap orang perlu membaca Alkitab dalam bahasa mereka sendiri, bukan hanya para imam gereja. Ya, sehingga waktu itu Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Jerman. Sebelumnya belum pernah. Paling-paling dalam bahasa aslinya. Perjanjian lama tuh Ibrani, perjanjian baru tuh Yunani. Paling-paling diterjemahkan dalam bahasa Latin. Tapi belum ada bahasa-bahasa lain. Nah, Luther memulai dia menerjemahkan Alkitab dalam bahasa Jerman. Ya. Kemudian ia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman yang berpengaruh pada tata bahasa Jerman sampai sekarang. Luar biasa ya. Sampai sekarang. Ya. Hasilnya sampai sekarang Alkitab diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa suku bangsa di dunia ini. Ada ratusan. Ya, ratusan. Kita sekarang punya bahasa terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sehari-hari bahkan. Ya. Ada lagi bahasa-bahasa yang lain. Ya. Nah, juga didirikan sekolah-sekolah gratis untuk semua orang. Karena semua orang harus melek huruf. Sehingga dapat baca firman Tuhan. Itu visinya. Ya. Yang kedua, dampak daripada reformasi itu adanya pujian jemaat. Sebelum itu pujian dalam ibadah hanya dilakukan oleh para imam dan paduan suara yang terlatih. Tapi jemaatnya nonton saja. Hanya nonton saja. Menurut Luther,
setiap orang yang beribadah harus memuji Tuhan. Perlu memuji Tuhan. Bukan hanya paduan suara yang terlatih, bukan hanya para imam, tapi semua orang yang beribadah. Ya. Makanya ada satu lagu yang ditulis oleh Luther, dia banyak tulis lagu ya. Salah satunya apa? Dia mengubah lagu ya. Salah satunya berjudul Allah jadi benteng teguh. A mighty fortress is our God. Allah jadi benteng. Allah jadi benteng teguh, penghiburanku yang kukuh. Gitu ya. Itu lagu, salah satu lagu yang digubah oleh Martin Luther. Luar biasa, punya kuasa yang hebat. Luar biasa pada waktu itu. Dan sekarang pun kalau kita dengar lagu itu dengan baik dipersiapkan, luar biasa, hati kita bergetar. Oke. Nah, yang ketiga, Luther juga menempatkan kembali sentralitas khotbah dari firman Tuhan. Sentralitas khotbah ditekankan oleh Martin Luther. Ya. Nah, sudah lihat. Letak mimbar di gereja-gereja Protestan itu simbol sentralitas firman Tuhan. Jadi letak mimbar di gereja Protestan biasanya di tengah. Di depan tapi di tengah. Itu mempunyai simbol firman Tuhan harus sentral, di tengah. Bukan di pinggir tapi di tengah. Ya. Ini makna yang indah dari gereja-gereja Protestan yang dipengaruhi oleh Martin Luther itu, ya. Khotbah disampaikan dengan metode eksegesis dan dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh jemaat lokal. Ya, sekarang kita bisa mendengar khotbah dalam bahasa Indonesia. Orang Jawa bisa dengar khotbah dalam bahasa Jawa. Orang Prancis bisa dengar khotbah dalam bahasa Prancis, orang Inggris bisa dengar khotbah dalam bahasa Inggris dan selanjutnya. Ya. Oke. Nah, Luther juga percaya akan imamat am setiap orang percaya. Ini dampak positif daripada reformasi gereja. Imamat am setiap orang percaya. 1 Petrus 2 ayat 9. Dikatakan, tapilah kamu bangsa yang terpilih, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Pada hakikatnya tidak ada perbedaan antara imam dan awam. Nggak ada perbedaan. Awam maksudnya anggota biasa. Setiap umat Tuhan sampai sama posisinya di hadapan Tuhan, nggak ada perbedaan. Bahwa setiap orang percaya posisinya sama di hadapan Tuhan, baik itu imam maupun awam. Ya. Cuma karunia mereka berbeda saja dan tugas mereka berbeda, tapi posisinya sama di hadapan Tuhan. Ya. Oke, tidak ada otoritas manusia, baik raja ataupun imam di gereja, yang dapat menghalangi seseorang dari taat kepada Allah seperti tuntunan nuraninya. Ya. Oke. Nah, Luther berkata saat ia diadili, ketika dia diadili oleh pemimpin-pemimpin gereja Katolik Roma waktu itu ya. Luther berkata, nuraniku ditawan oleh firman Tuhan. Nggak ada lagi yang menawan nuraninya Luther kecuali firman Tuhan saja. Ya. Ya, berdasarkan hal itu, penduduk Eropa mulai berpikir, jika kita semua sama, bahkan raja nggak punya kuasa atas nurani seseorang, maka mungkin ada hal-hal lain yang tidak dapat dikuasai oleh raja. Ya, itu penduduk Eropa mulai berpikir demikian. Mungkin ada hal-hal lain yang tidak dapat dikuasai oleh raja. Padahal sebelumnya itu kan kekuasaan raja itu mutlak, luar biasa. Ya. Dari situ muncul ide dari pemerintahan dunia ini yang kuasanya terbatas. Ya. Dulunya sebelumnya mutlak, nggak terbatas kekuasaan pemerintahan dunia. Raja itu punya kekuasaan luar biasa. Tapi setelah gerakan reformasi ini muncul ide dari ide tentang pemerintahan dunia yang kuasanya terbatas. Ya. Oke, seorang raja tidaklah di atas hukum itu dampaknya. Seorang raja tidaklah di atas hukum. Di hadapan hukum raja sama posisinya dengan rakyat. Ya, ini harus bertanggung jawab kepada sang raja segala raja. Itu Tuhan. Ya. Oke. Nah, jika setiap orang sederajat, maka rakyat bisa memerintah diri sendiri dan memilih para wakilnya di pemerintahan. Ini selanjutnya kepada demokrasi jadi. Ya.
Ada dampak besar dari karya Luther yang telah dipakai oleh Roh Kudus tanpa pernyataan karunia bahasa roh. Ini saya harus ulangi lagi nih. Tanpa pernyataan karunia bahasa roh. Itu terjadi dari gerakan reformasi gereja oleh Martin Luther. Ini gerakan besar sekali, dampaknya besar sekali, ya. Oke, lanjutnya. Nah, ada banyak lagi karya Roh Kudus yang pernah terjadi di dalam sejarah dunia dan gerejanya, sekali lagi tanpa karunia bahasa roh. Ya. Oke. Seorang bernama Ludwig Ingvar Nommensen tahun 1834 sampai 1918. Beliau adalah perintis HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, yang sekarang jadi denominasi mungkin terbesar atau kedua, ya, yang terbesar di Indonesia. Jutaan orang, ya. Dimulai oleh Ludwig Ingvar Nommensen, ya. Nah, HKBP, Huria Kristen Batak Protestan. Oke. John Sung juga luar biasa, yang 1901 sampai 1944. PhD, bidang kimia, lalu menjadi penginjil yang berkeliling di RRC, Filipina, Singapura, Thailand, dan Indonesia. Ya. Di Indonesia dia pernah adakan seri meeting di Madiun, Solo, Jakarta, Bogor, Cirebon, Semarang, Magelang, dan Jogja. John Sung, ya. Ribuan orang bertobat dari dosa mereka. Itu sejarah mencatatnya. Ya. Pengaruh kedatangan John Sung amat besar terhadap berdirinya gereja-gereja Tionghoa di Jawa. Dan sekarang gereja Tionghoa itu ada yang bergabung di sinode GKI, di sinode GKT, ya, sinode-sinode yang lain. Itu pengaruh kedatangan John Sung sekian waktu yang lalu. Ya. Nah ini, itulah karya besar dari Roh Kudus tanpa karunia bahasa roh, tanpa. Ya, hanya beritakan firman, sampaikan firman, luar biasa. Dia berkhotbah dengan penuh kuasa dan banyak orang bertobat tanpa karunia bahasa roh. Terus pahami itu, ya. Oke, kesimpulan. Istilah Pentakosta ketiga adalah sebutan yang membingungkan dan bukti dari pandangan sempit yang belum belajar sejarah gereja. Nah, ini, maaf ya. Istilah Pentakosta ketiga adalah sebutan yang membingungkan dan bukti dari pandangan sempit dari mereka yang belum belajar sejarah gereja. Sejarah gereja menyatakan karya Roh Kudus begitu luas dalam gerejanya dan di dunia ini, begitu luas karya Roh Kudus. Begitu luas. Karunia bahasa roh hanyalah salah satu karunia Roh Kudus, salah satu. Bukan yang terpenting lagi. Ya. Bukan pula sebagai tanda baptisan Roh Kudus, bukan. Bukan sebagai tanda dari baptisan Roh Kudus. Ya. Oke. Jadi sekali lagi baptisan Roh Kudus secara universal sudah terjadi 2000 tahun yang lalu pada hari Pentakosta yang pertama itu di Yerusalem itu. Ya. Kemudian apa lagi? Kemudian dialami itu secara universal terjadi 2000 tahun yang lalu, tapi dialami secara pribadi. Waktu seseorang terima Yesus sebagai juru selamat, orang itu disatukan dalam tubuh Kristus yang universal, yaitu gereja Tuhan yang universal. Itu kita perlu paham, ya. Oke. Baptisan Roh Kudus tidak perlu dicari oleh umat Tuhan, nggak perlu. Saya sedang cari baptisan Roh Kudus, tidak perlu itu, ya. Karena sudah terjadi pada saat seorang terima Tuhan Yesus sebagai selamat, dia sudah dibaptis, disatukan dalam tubuh Kristus yang sedunia, yang universal. Ya, jadi sekali lagi nggak perlu cari baptisan Roh Kudus. Yang perlu dicari apa? Dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus menguasai pemikiran kita, sikap kita, perkataan kita, emosi kita, tingkah laku kita. Itu artinya dipenuhi Roh Kudus, bukan dibaptis Roh Kudus. Baptis Roh Kudus terjadi waktu kita terima Yesus, kita disatukan dalam tubuh Kristus secara universal. Secara universal. Ya. Jadi kita perlu pahami hal ini. Ya, biarlah kita tidak terpengaruh oleh ajaran-ajaran yang tidak benar,
tapi kita dibimbing oleh ajaran yang benar. Biar Roh Kudus pimpin kita. Mari kita berdoa. Yang bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Ada sebagian kami yang sudah paham, ada sebagian kami masih bergumul mungkin. Tuhan bimbing kami dengan Roh Kudus supaya kami boleh memahami firman secara benar dan mempraktikkan dalam hidup kami sehari-hari. Kami berdoa bagi Roh Kudus bekerja dalam seluruh gereja Tuhan di dunia, di Indonesia. Dan banyak anak-anak Tuhan yang dipakai Tuhan menjadi saksi Tuhan bagi dunia ini Tuhan. Bimbinglah kami agar kami semua dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana kami bisa bersikap, bertindak, bekerja, dan melayani. Terima kasih, dengarkan doa kami Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.